Nah, ini menarik dari Mazmur langsung ke Pengkhotbah. Ya, jujur Pengkhotbah adalah kitab yang saya suka gitu ya. Jadi nanti beberapa pertanyaan berkaitan dengan Pengkhotbah juga. Jadi Bapak Ibu kalau membaca kitab Pengkhotbah, jangan lepaskan dari kerangka berpikir bahwa Pengkhotbah ini sebuah refleksi tentang sebuah kehidupan yang dialami oleh seorang yang sudah lanjut usia, dan tanda kutip pengkhotbah itu sendiri. Pengkhotbah sudah menjalani asam garam kehidupan, lalu dia melihat segala kehidupan ini sia-sia kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Nah, kurang lebih pandangan itu yang harus menjadi kerangka kita untuk membaca pengkhotbah. Jadi ini sebuah refleksi tentang flashback kehidupan dari si pengkhotbah ini gitu ya. Lalu pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Yes, betul. Lalu keberatannya di ayat yang ketiga. Ada waktu untuk membunuh dan sebagainya, ada waktu menyembuhkan. Nah, kenapa ditulis ada waktu membunuh, sementara hukum Taurat Keluaran 20:13 dikatakan jangan membunuh. Nah, apa artinya ada waktu membunuh? Apakah pengkhotbah bilang ada waktunya kita untuk membunuh orang? Nah, apakah itu? Saya yakin tidak ya. Sekali lagi itu bukan kitab pengkhotbah, bukan perintah, tetapi refleksi agar orang yang membaca itu juga mendapatkan hikmat gitu ya. Nah, pengkhotbah 3 ayat 3. Ini ayatnya, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Jadi ada awal, ada akhir, kurang lebih begitu. Ada kehidupan, ada kematian. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu menyembuhkan. Itu mungkin terdengar aneh untuk beberapa orang. Tapi proses kematian berjalan bersamaan dengan proses kehidupan. Betul tidak? Ada awal pertemuan, pasti ada akhir daripada sebuah pertemuan. Ada awal kehidupan, pasti ada akhir dari kehidupan, yaitu kematian. Ya. Lalu menurut tafsiran buku yang saya baca dari buku Wycliffe, ya, ada bahasa Indonesianya juga, ayat 3 ini mengandung arti pembunuhan yang terjadi dalam peperangan, dalam membela diri, dan dalam eksekusi hukuman tidak pernah terjadi secara kebetulan. Nah, jadi Gen lama kan sudah biasa itu perang satu bangsa yang lain dan sebagainya ya. Nah, pengkhotbah ini melihat flashback kehidupan. Segala sesuatu ada waktunya. Nah, gitu. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang perang, ada yang damai. Nah, seperti itu ya. Tapi semuanya sia-sia kalau kita tidak hidup dalam Tuhan. Ya, jadi sekali lagi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita jika direnungkan dengan baik-baik, tidak ada orang yang bisa lari dari kesakitan dan penderitaan hidup, ya. Beda dengan Keluaran yang tadi ya, Keluaran 20 ayat 13. Itu berisi tentang perintah jangan membunuh. Berarti jelas itu sesuatu yang harus dilakukan untuk tidak membunuh, ya. Kecuali kalau pengkhotbah isinya ada waktu harus membunuh, berarti perintah untuk membunuh. Sedangkan berbeda konteksnya ya, pengkhotbah dengan Keluaran. Jadi demikian.